Halo rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah analisis struktur tak tentu. Dalam hal ini kita akan bahas mengenai portal terkekang atau portal tidak bergoyang. Ya, kasusnya di sini adalah uh, portal dengan satu kaki, ya. Kemudian pada bagian ujung pada bagian atasnya terkekang dengan ada tumbuhan sendi, ya, di A itu, ya. Oke, kita lanjut, ya. Jadi pada kasus portal ini nanti kita sudah tahu ada tumbuhan di A, ya, berupa sendi, kemudian tumbuhan B juga sendi tapi berperilaku sebagai cepit, ya. Kemudian di antara A dan B di sini ada engsel S itu, ya, di mana struktur ini merupakan uh, sambungan, ya. Jadi batang AS ini akan menumpu pada balok di atas SBD ini, ya. Makanya nanti AS ini akan dianggap sebagai sendi roll, ya. Kemudian ada tumpuan C yang bawah ini berupa sendi, ya. Secara konsep ini jadi di A ini ada reaksi horizontal, ada reaksi vertikal, kemudian di B di sini ada reaksi vertikal juga, ya, tentunya ada reaksi horizontal, ya. Nah, kemudian di C juga ada reaksi vertikal dan horizontal, ya. Kemudian di A tidak ada momen ujung, ya, sedang di B ada momen B, ya, dan juga di D ada momen D, di C tidak ada, ya. Oke, kita lanjut. Untuk memudahkan dalam analisis, kita akan uraikan, ya, portal ini menjadi batang atau member per elemen, ya. Jadi di sini nanti akan kita potong, ya, masing-masing dari A sampai S, kemudian S sampai B, dan B sampai D, D sampai C, ya. Seperti terlihat seperti ini, ya, gitu. Nah, AS merupakan nanti di sini sebagai sendi roll, ya. Kemudian di ujung di S ini sebagai roll ini akan menumpu pada bagian di cantilever S ini, ya, di balok BS ini. Dan balok SBD ini bebannya akan diberikan ke kolom di DC itu, ya. Nah, kemudian juga kita tahu di kolom C ini ada beban horizontal PH, ya, horizontal sebesar 2 yang nantinya tentu akan diberikan, ya, reaksi oleh C dan D, dan reaksi dari C ini akan menjadikan aksi pada balok, ya, SBD sebagai beban normal, yang ini juga akan nanti berikan reaksi pada B atau S, ya. Kemudian S ini akan menjadi aksi dan akan menjadi reaksi pada tumpuan di arah horizontal di A itu, ya. Secara konsep sistem pembebanan bahwa kita tentunya mengetahui elemen di A akan dikesan lebih awal sebagai tumpuan sendi roll yang nanti reaksi dari S ini akan menjadikan aksi pada cantilever di BS, ya, dan dari BS ini akan ada reaksi B vertikal 1 dan B vertikal 2, ya, yang ini kalau dijumlahkan menjadi B vertikal, ya. Di B vertikal tentunya ini dipengaruhi oleh unsur beban dari Q 1 kali 4 dan P ada 2, dan juga ada pengaruh dari momen, ya, baik di B maupun di D. Nah, kemudian reaksi di D vertikal 1 itu, ya, ini akan diteruskan menjadi aksi pada kolom, ya. Kolom ini, dan kolom ini akan memberikan reaksi C vertikal, ya,
dari beban vertikal ini. Kemudian kalau kita lihat pada kolom di DC, di sini ada beban horizontal besar 2, tentu nanti ada reaksi dari C horizontal dan D horizontal 2 ini, dan di sini di horizontal 2 ini akan diberikan menjadi aksi dari DH1 ini ya, nilainya akan sama ya, akan diteruskan. Di sini mestinya juga ada beban reaksi yang besarnya akan sama begini dan akan menjadi aksi pada cantilever di PS, dan PS ini tentunya akan sama, di sini akan diteruskan ke S ya di sini. Ya. Nah, dalam hal ini reaksi ini akan diteruskan ya. Nah, sehingga di sini konsep sendi roll beam di sini bisa jadi ini adalah sendi-sendi ya, gitu ya. Sama itu ya, gitu. Oke, rekan-rekan, kita lanjut bahwa untuk menghitung momen ujung ya, di titik B di sini ya, dan titik D, maka kita mulai dari batang AS ya. AS merupakan simbol beam ya. Di sini simbol beam, maka di sini simbol beam ada beban P1 sama dengan 1 ton, maka reaksi AV sama dengan P1 kali B ya. B-nya adalah ini jarak ya. B ini ya. Ini B besarnya 1 dan A di sini besarnya 2. Jadi P1 kali B per L ya. Jadi ketemu 0,33. Nah, sedangkan di S vertikal di sini ya. S vertikal rumusnya akan analog sama P1 kali A ya. Ini A kecil ya. Hasil per L ya, A-nya adalah 2, jadi 1 kali 2 per L. Ketemu 0,67 ya. Nah, selanjutnya kita ingat bahwa tumpuan di A adalah sendi, sehingga momennya 0, tidak ada. Oke, kita lanjut ke cantilever SB1 ya. Dalam hal ini merupakan cantilever, maka reaksi ya, reaksi di B1 ini akan sama dengan SF ini sebesar 0, ya. Jadi ada SF ini jadi dari aksi dari reaksi ini ya, yang tadi itu tumpang di atasnya, maka reaksi di B1 akan sama sebesar 0,67. Kemudian momen jepit di B akan sama dengan gaya kali jarak ya. Gayanya ini adalah SF 0,67 ya, kali jaraknya 2, ketemu min 1,34 ton meter. Oke, lalu kita mencoba pada batang BD2 ya. Nah, BD2 ya. Nah, untuk menghitung BD2 tadi ya, jadi untuk menghitung BD2, menghitung momen, kita perlu ya dengan metode Clapeyron ya. Nah, sehingga kita perlu mengetahui sudut akibat beban ya. Sudut akibat beban ya. Nah, sudut akibat beban yang di sini terdapat ya, beban akan cenderung kan, kemudian ini harus seimbang dengan adanya sudut akibat momen. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui sudut akibat beban, maka akibat momen alfa D akan sama dengan ya. Jadi kita konsentrasinya di titik D ya. Di titik D, karena kenapa? Karena dalil 3 momen itu mengharapkan ada summasi dari momen D pada ujung-ujungnya ya. Jadi
momen di B ini ya, momen di B yang tadi sudah diperoleh, momen C tidak ada, dan ini adalah kita akan mencari momen di B. Kita belum tahu sebelumnya. Ya. Maka rumusnya kita tahu bahwa L1 ada yang dimaksud adalah BD ini ya, kali momen di B-nya, sumbangsihnya. Nah, per 6, kemudian EI-nya di sini, EI dari hal ini adalah 2 EI nantinya. Bukan 2 EI, jadi ini 3 EI ya. Jadi ini ada 3 EI. Ya. Ya, 3 EI. Ya. 3 EI. Kemudian pengaruh dari D, L1 LID per 3 EI ya. Nah, ditambah dengan pengaruh dari kolom ya. L2 kali momen ya di sini kemudian per 3 EI-nya ini 2 ya gitu. Ya, dari sini kita masukkan ya. Jadi ini angkanya maksudnya 7, EI-nya ini berarti 18 ya. Oke, 18 ya. Kemudian 7 MD per 9 per 4 ya. Nah, dibagi 6 kita hitung ya. Kita hitung 7. Nah, ini mungkin ada kesalahan di sini ya. Oke, kita koreksi dulu. Ya. Oke, ini 7. Oke lah, rekan-rekan nanti coba dikoreksi. Ini faktornya mestinya 7/18 berapa gitu ya. Barangkali jadi bingung ini ya. Jadi asumsi ini 7/18 adalah angkanya ini, kemudian 7/9 dijumlahkan ketemulah sementara ya. Jadi hasil ya dari persamaan 1 ya 1,58 per EI ditambah 1,44 MC. Kemudian pengaruh dari sudut akibat ini beban ya. Maka ini ada beban rata, rumusnya adalah Q per 3 EIL ya. L-nya ini adalah L1 nanti ya. Kali sepertiga L1 pangkat X pangkat 3 dikurangi 1/4 X pangkat 4 ada jarak X1 0 ya. Karena dari D, X1-nya ini 0, kemudian X2-nya dari sini adalah 4. Ya, oke. Ini, Mbak. Nah, ditambah dengan pengaruh dari P2, PA, ya, lebih kuadrat. Ya. Nah, hati-hati, yang dimaksud di sini B adalah, B-nya adalah ini. A-nya adalah ini, dalam hal ini ya, dalam kasus ini. Jadi, yang dikuadratkan yang dari bukannya di dekat titik yang ditinjau ya kan gitu. Per 3 kali 3 EI per L ya, L1 ditambah dengan adanya kolom ya. Kolom ini ada beban PH ya. PH kali L-nya di sini adalah L2, L kolom kuadrat dikurangi B kuadrat, B yang dimaksud adalah B ini ya. Ini A misalnya gitu ya. Per 6 EIL ya, M 2 EI per L gitu ya. Nah, oke kita lanjutkan, angka-angka kita masukkan gitu ya. L-nya ini 7, oke, X1-nya 4 dimasukkan ya. Kemudian ini P2, oke, dari P2 ini ya, P2-nya dari sini ya, kemudian 5 ini jarak dari ini 5 ya, P ya. Kemudian 3 per 3I per 7 ditambah dengan 2, L-nya adalah 2 dari sini ya. Oke. L4-nya ini adalah L kolom 4, kemudian B-nya 2 per 6 EI
4. Oke, dimasukkan angkanya dan kita temukan hasilnya ini, ya, di mana keduanya kalau ini adalah seimbang, ya, maka alfa sama dan min beta kita masukkan, ya, min 1 akan ketemu momen MD ketemu lah min 1,87 arahnya berlawanan arah jarum jam. Oke, selanjutnya momen di C ini, momen di C, ya, sendi, jadi momen C-nya 0. Jadi hasil dari momen ini sudah dapat diketahui dari hitungan metode Clapeyron, ya. Clapeyron ini kebalik, ya. Clapeyron, ya. Dari Clapeyron diperoleh momen di A, di B, dan di D, ya, sudah diketahui, ya. Selanjutnya kita tentu akan menghitung reaksi A di A, reaksi di S, reaksi di B, reaksi di D, dan reaksi di C. Oke, ya. Nah, hitung reaksi kita lihat pada batang AS dulu. Batang AS itu adanya beban 1, ya, dengan cara ini, maka sudah bisa diketahui tadi di awal, ya, AS-nya 0,3, kemudian AS vertikalnya 67. Kita cek, ya, pada batang AV dikurangi SP, ya, dikurangi beban 1, kemudian 0, udah oke, ya. Kemudian di cantilever, ya, batang vertikalnya ini 0,67, sudah oke, sudah kelihatan, ya. Sekarang BD. Nah, BD perlu kita hitung, ya. Reaksi ini akibat beban ini dan akibat momen. Bebannya ini adalah 1 kali 4, ya. X-nya 4 itu, ya. Kemudian jarak titik ini titik resultan I ini terhadap titik B di sini adalah 5, ya. Maka dari sini, dari 5 ini masukkan per L-nya 7. Kemudian pengaruh dari P di sini adalah P jarak dari terhadap D-nya ini 2 per 7, oke. Kemudian pengaruh momen akibat D di sini, akibat D akan memberikan momen ini, ya, momen arahnya searah, kemudian akibat momen di D akan arahnya berlawanan. Oke, kita masukkan M per L, ya, jadi 1,34 per 7 dikurangi 187 per L. Kita hitung, hasilnya ketemu reaksi B vertikal 2, ya, ketemu 3,35. Oke, ini, ya, ketemu. Nah, selanjutnya untuk D vertikal 1, ya, D vertikal 1 ini dengan cara sama, 1 D-nya 1 kali jaraknya 4, X-nya, ya. Kemudian kedua adalah cantilever resultan terhadap B-nya ini 2 jaraknya. Nah, ditambah dengan ini kemudian P2, ya, 2 kali jaraknya titik N terhadap B ini adalah 5, ya, per 7, ya. Kemudian dengan hal yang sama untuk akibat momen di A ini, ya, di B akan berkontribusi negatif, ya, sedangkan dia akan memberikan kontribusi momen per L-nya positif, sehingga ketemu momennya ini. Kita cek, ya, secara keseluruhan pada batang ini, sini udah oke, sudah 0, ya. Oke, kemudian kita hitung reaksi di kolom C. Di kolom C ada paruh horizontal, ya, jadi horizontal DH itu dihitung dengan dari PP-nya 2 ini, jaraknya ini 2, dibagi L 4. Kemudian ada pengaruh momen. Momen ini akan memberikan
tambahan positif, ya. Jadi MD per L, L-nya 4 ya, ketemu 1,7. Untuk yang C horizontal, maka ini 2 kali jaraknya dari D-nya ini 2 per 4, L-nya kemudian momen D-nya akan memberikan kontribusi negatif, jadi ketemu 0,3. Kita cek udah oke. Oke, jadi reaksi-reaksi udah ketemu ya. Kita coba menggambar SFD. Ya. Karena sudah ketemu tadi, ya, kita hitung ini reaksi di A tadi, PA 0,33, kemudian tidak ada beban P 1 ton, ya. Kemudian tidak ada beban lain, di sini ada reaksi S vertikal sebesar 0,67. Ya. Kemudian S vertikal di sini sebagai aksi berdasarkan cantilever akan turun negatif sebesar juga sama 0,67. Kemudian di B negatif di sini akan positif sebagai reaksi B di cantilever 0,67. Nah, kemudian B kanan B2 ya, akan sebesar 3,352 naik ya. Kemudian ada pengaruh beban Q 1 kali 4, jadi di titik M ya, di sini 3,352 dikurangi 1 kali 4 ketemu min 4,8. Turun di sini ketemu min 468 ini ya. Oke, 68. Oke. Ya. Nah, kemudian dari sini tidak ada beban, kemudian di N ini ada beban tambah 2, ketemu 2,48 ya di sini, jadi tambah 2 di titik N ini ya 2,48 ya. Oke, saya ini 2,48 ya. Kemudian di N 2,468 2,648, kemudian di D ada reaksi sebesar 2,48 ya tadi di awal ini akan sama ya. Tadi reaksi 2468 ya. Dicek ya. Oke. Kemudian kita lihat pada kolom DC. SFD2 merupakan tadi DH sekitar 1,469 ya. Kemudian ada beban ya. Ada beban 2 ton ya. Nah, kemudian di C ada reaksi CH sebesar 0,53. Oke, ketemu. Jadi ini arahnya positif ya, negatif ya. Itu kemudian ini positif lagi naik, ini negatif ya, negatif terus ini positif ya. Kemudian ini negatif. Oke. SFD dengan SFD dengan satuan ton. Sekarang untuk NFD kita tahu di kolom itu ada reaksi sebesar 2,65 yang arahnya menekan. Jadi ini arahnya tekan ya. Nah, sementara akibat beban horizontal di D sebesar 2 akan timbul reaksi di CH dan DH dan DH2 ini akan diteruskan ke balok dari A sampai D sebesar 1,47 yang juga ini tekan negatif itu ya, caranya sama. Jadi baik di S besarnya sama, di B juga sama, di M juga sama, di N juga sama. Oke, kemudian kita akan menggambar BMD, bending moment diagram. Ya. Momen kita ingat tadi dari hasil momen negatif Clapeyron ya, Clapeyron. Ya. Oke, MA-nya 0 ya, kemudian momen di B ketemu
min 34, ya, kemudian momen di D ini ketemu min 87 ya. Di C tidak ada, oke, 0 ya. Nah, ini kita gambarkan momennya negatif semua, jadi kalau kita gambarkan ya, jadi udah ini arahnya negatif, yang kita merah jadi negatif, negatif, ya, dan negatif. Nah itu momen negatif ya, arahnya ini negatif. Nah kemudian untuk momen positif ya, di K di sini kita bisa hitung reaksi kali jaraknya. Reaksi adalah AV ya. AV kali 2 jaraknya ketemu 0,3. Oke ya. Jadi ketemu 0,3. Kemudian di titik M, ya kita langsung ke M. Ini momennya berarti kalau kita ambil dari reaksi berdasarkan dari BV2 ya, 3,35 kali jaraknya 4 ya. Kemudian dikurangi Q kali 2 ya, separuhnya X-nya ya, ketemu 5,2 di titik ini 5,41 ya. Kemudian di titik N kita bisa lihatnya dari kanan terhadap reaksi di D ya. Jadi reaksi D kali jaraknya, reaksi D 2,469 ya, 2,5 kalau dibulatkan kali 2 ketemu 230. Oke, ini 230 ketemu. Nah, sementara di O ini di sini ya, ini O ya. Itu bisa kita hitung dari C horizontal kali jaraknya. C horizontal 0,53 ya, kali jaraknya 2 ketemu 1,6. Oke, kita gambarkan yang positifnya. Jadi ini besarnya tadi ya, kita nah garisnya ini menu, kemudian ini positif tadi. Kemudian yang momen di B ini melengkung ya, tapi kita belum tahu. Jadi tadi dari D ketemu angkanya oke, 5,41. Kemudian di N ketemu dari sini 5,3. Kemudian dari O di sini ketemu 1. Nah, di O dapat kita tambah karena tidak ada beban yang lain, kita tambahkan dari ujung sini. Nah, begitu. Nah, sementara ini yang di N juga bisa kita tambahkan terus ya. Nah di B sampai M ada beban merata, yang ini mestinya kan melengkung. Tapi melengkung di sini tentunya ada maksimum. Di mana maksimum ini? Nah, untuk hitung maksimum, kita bisa mencari di mana pada SFD di sini ada posisi di mana nilainya ini ya, X-nya ya. X ya. Ini terjadi pada saat SFD-nya X-nya sama dengan 0 ya. Maka terjadi akan maksimum ya, maksimum. Nah, berapa X-nya ini? Perlu kita cari di mana momen tadi rumusnya adalah RA kali X dikurangi Q kali X kali lengannya X per 2. Ya, kalau kita turunan gitu, turunan dari BMX per DX, maka SFX ya menjadi SFX, yaitu berarti X-nya hilang ya, ini X-nya hilang ya. Jadi 2 berarti 3,5 min X sama dengan 0. Ketemulah X 3,5 dari B. Nah, dari situ X-nya peroleh, kita masukkan lagi ke rumus sebelumnya tadi. Maka kalau X-nya sudah ketemu ini, akhirnya diperoleh maksimum ya, maksimum ini. Nah, dari maksimum inilah kita masukkan di sini pada jarak X 3,35. Begitu rekan-rekan semua, pemirsa dan semuanya yang mau belajar
analisis struktur tak tentu pada portal tidak bergoyang ya, dengan metode Clapeyron atau dalil 3 momen. Terima kasih dari saya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.